السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. Amma ba'd. Jamaah salat maghrib yang ana cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di malam hari ini, malam Kamis, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kemudahan kepada kita untuk bisa kembali berhadir di sini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan istiqamah kepada kita semuanya di atas kebaikan sampai ajal kelak menjemput. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala tidak mencabut kenikmatan kita pada saat beribadah. Ya, karena betapa banyak orang yang beribadah akan tetapi tidak merasakan nikmat pada saat tersebut. Bahkan ada sebagian orang yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala yang nikmatnya, rasa tenangnya itu akan dia dapat pada saat melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala menetapkan nikmat iman ini dan tidak mencabutnya dari hati-hati kita. Amin ya rabbal alamin. Dan di malam hari ini, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan kembali pembahasan mengenai sirah nabawiyah yang pada pertemuan terakhir kita sudah membahas bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala beliau pertama kali berdakwah secara terang-terangan di hadapan masyarakat Quraisy, bagaimana penolakan yang beliau alami tidak hanya dari orang yang jauh, akan tetapi dari orang yang terdekat. Ya, di antaranya kita sebutkan bagaimana pamannya sendiri Abu Lahab, ya, pada saat tidak ada satupun saat itu orang yang menjawab, ya, perkataan daripada Nabi SAW, Abu Lahab lah yang pertama. Ya. Dan jemaah dirahmati Allah, di antara keburukan yang dimiliki Abu Lahab yang tidak dimiliki oleh orang lain, dari sekian banyak orang-orang yang dikenal di dalam sejarah sebagai mustahzi'in, tokoh-tokoh terdepan di dalam memusuhi Nabi SAW dan para sahabatnya, ya, tidak ada satupun di antara mereka yang namanya disebutkan secara terang-terangan, secara jelas di dalam Al-Quran kecuali Abu Lahab. Padahal kita mengenal ada Abu Jahal, bahkan tidak disebutkan namanya, mungkin disebutkan sifatnya secara implisit, ya. Yang lain disebutkan mungkin hanya sifat. Hanya satu orang saja, yaitu Abu Lahab ini yang disebutkan namanya secara jelas. Maka ini menunjukkan jamaah dirahmati Allah betapa buruknya. Dan kita juga pada pertemuan yang lalu sudah membahas bagaimana Nabi SAW juga diperintahkan untuk mendakwahi keluarga beliau, dan bagaimana respon daripada keluarga Nabi SAW ada dua. Ada keluarga yang beriman dengan beliau, ada juga keluarga yang menolak dengan dakwahnya beliau. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita akan melanjutkan sedikit menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan para penentang dakwah ini. Ya, kita ambil dari keluarga terdekatnya Nabi SAW lebih dahulu, Abu Lahab. Kenapa Abu Lahab ini menentang dakwahnya Nabi SAW? Mungkin timbul pertanyaan, kenapa dia tidak ikut langkahnya Abu Talib? Abu Talib juga tidak beriman, tidak mengucapkan syahadat, akan tetapi tidak memusuhi Nabi SAW. Kenapa Abu Lahab? Ini padahal ponakannya sendiri, anak saudaranya sendiri. Kan kalau nanti Nabi SAW dakwahnya diterima oleh orang banyak, jadi diikuti oleh banyak manusia, otomatis kan nama pamannya akan ikut meroket. Ya, ini ponakannya siapa? Oh, ponakan saya. Bisa mengatakan dengan baik. Maka jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara
apa yang dijelaskan oleh para ulama, penyebab kenapa tidak beriman tentu saja yang pertama adalah tidak adanya hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini sebab yang paling dasar, ini sebab yang paling penting. Akan tetapi para ulama berusaha mencari apa penyebab lain. Maka disebutkan bahwa yang membuat Abu Lahab menentang dakwahnya Nabi SAW adalah karena dia memiliki rasa takut. Rasa takut yang sangat besar akan permusuhan daripada kaumnya. Jadi ini orang ya memiliki rasa takut yang sangat berlebihan ya, sehingga kalau jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala masih ingat bagaimana di awal-awal dakwahnya Nabi SAW, bahkan Abu Lahab ini pernah mengajak keluarga besar Nabi SAW untuk menangkap beliau. Kita tangkap Muhammad ya. Jangan sampai nanti orang lain yang tangkap, kita lebih dulu ya. Saking takutnya dia berhadapan dengan kaumnya sendiri. Maka jemaah dirahmati Allah, rasa takut yang sangat berlebihan ini bisa mengantarkan seseorang kepada kebinasaan ya, sebagaimana yang dialami oleh Abu Lahab. Adapun berkenaan dengan paman Nabi yang berikutnya kita sebutkan tadi, keluarga Nabi SAW terbagi dua di dalam menyikapi dakwah beliau. Ada yang beriman ya, ada yang tidak beriman. Maka Abu Talib juga termasuk yang tidak beriman, akan tetapi dia memiliki sikap yang sangat mendukung akan dakwahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah memang resiko yang akan dihadapi pada saat seseorang melakukan dakwah secara terang-terangan. Ya, kita sampaikan bagaimana Nabi SAW sebelum periode secara terang-terangan ini, orang Quraisy juga permusuhannya tidak terlalu sengit, ya, tidak terlalu dahsyat. Ya, karena mereka sebelumnya sudah menemui orang-orang yang membawa ajaran yang baru. Maka mereka mengira pada saat itu yang dibawa oleh Nabi Muhammad ini sama seperti orang-orang yang sudah lewat, nanti akan hilang sendiri. Biarkan saja. Akan tetapi mereka tidak menyadari, ya, berbeda pada saat seseorang bertindak sendiri atas inisiatif sendiri dengan orang yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala secara khusus untuk menyampaikan risalahnya ini kepada seluruh manusia sampai hari kiamat. Maka jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Hijr ayat yang ke-94 pada periode Mekah ini, mengatakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Fasda' bima tu'mar." Firman Allah Subhanahu wa taala, maka sampaikan apa yang diperintahkan kepada engkau. Diperintahkan untuk menyampaikan, sampai. Walaupun risikonya harus dicaci. Makanya di lanjutan ayat ini, bagaimanapun kondisinya, bagaimanapun beratnya, para nabi sudah diambil janji oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa mereka harus menyampaikan apa yang Allah perintahkan kepada mereka. Maka di bagian awal ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Fasda' bima tu'mar." Kerjakan apa yang dilaksanakan, kerjakan. Dan yang adapun wa a'rid 'anil musyrikin, lanjutan ayatnya, dan biarkan orang-orang musyrik. Ya, karena pasti orang yang memulai dakwah secara terang-terangan, ya, ini akan menghadapi permusuhan. Bahkan di zaman kita sekarang, jemaah dirahmati Allah, pada saat al-haq, pada saat kebenaran menjadi asing bagi banyak manusia akibat jauhnya ilmu, ya, maka ini akan dimusuhi sesuatu yang baru. Ya, bahkan mungkin ulun pernah sampaikan di tempat ini, di zaman kita, di negeri kita yang mayoritas kaum muslimin, ada cerita dari salah seorang kawan, ya, dia pada saat itu melakukan perjalanan ke salah satu desa. Kemudian karena ada keperluan di sana, dia berdiam beberapa hari, dan karena kebiasaan kawan ini, dia termasuk orang yang menjaga sholat 5 waktu di masjid. Maka setiap azan ke masjid. Dan ternyata di kampung ini akibat jauhnya mereka daripada ilmu, ya, ini membuat menarik perhatian, membuat orang-orang heran. Ya, akhirnya bertanya-tanya mereka, ini orang aliran apa katanya? Islamnya aliran apa? Loh, kenapa Pak? Kalau azan kok ke masjid? Ini mungkin kalau yang bertanya ini bukan orang muslim, kita mungkin bisa maklumi. Tapi yang menanyakan ini orang muslim, akibat saking jauhnya kaum muslimin dari kebenaran, dari ilmu yang hak, ya, sehingga terbalik, ya. Yang sunnah dianggap ini hal yang tidak benar,
hal yang menyesatkan. Sebaliknya hal yang tidak benar dianggap menjadi suatu kebenaran. Maka jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka di dalam ayat yang kita bacakan surat Al-Hijr tadi, ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fasda' bima tu'mar", maka kerjakan apa yang diperintahkan kepadamu. Di sini ada dua hal yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah menyampaikan dakwah secara terang-terangan kepada manusia meskipun resiko bahaya akan timbul. Itu jelas jamaah dirahmati Allah. Jangankan Nabi SAW saja, ya, orang yang mendapatkan wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala, ketika menyampaikan dakwahnya dengan cara sebaik mungkin, selembut mungkin, sehikmah mungkin, dia tetap mendapatkan penolakan dan permusuhan. Apalagi selain Nabi SAW. Maka hanya karena dakwah seseorang lantas mendapatkan penolakan, itu tidak lantas mutlak menjadikan apa yang disampaikan tersebut salah. Bisa jadi kebalikannya, justru orang yang menolak inilah yang tidak mengerti, mereka tidak bisa melihat, ya, belum bisa mencerna sebagaimana orang-orang Mekah pada periode awal, ya, mereka memusuhi dakwahnya Nabi SAW. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua adalah Nabi SAW pada periode yang pertama ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghindari konflik atau menghindari peperangan secara langsung dengan kaum musyrikin. Ya, karena kita tahu pada periode Mekah jumlahnya jauh sekali. Kaum muslimin mungkin hanya ratusan orang, ya, kalau ditotalkan, sementara orang musyrikin ribuan. Ya, maka pada periode awal ini hanya diperintahkan untuk bersabar saja. Bahkan jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau seandainya ada seseorang yang tidak bisa bersabar, maka ketahuilah jamaah dirahmati Allah, saat itu ada di antara para sahabat yang dikenal dengan nama al-mustad'afin, orang-orang yang tertindas. Kebanyakan mereka ini berasal bukan dari suku Quraisy. Mereka asalnya orang luar, kemudian pendatang yang datang ke Mekah, kemudian bisa berdiam di Mekah atas jaminan salah satu keluarga yang ada di Mekah. Maka mereka inilah yang pada saat mereka masuk Islam mendapatkan penyiksaan yang paling parah daripada orang-orang Quraisy, karena tidak ada yang membela. Berbeda dengan Nabi Muhammad SAW dibela oleh keluarganya Bani Hashim, Abu Bakar As-Siddiq dibela oleh keluarganya Bani Taim. Ya. Adapun orang-orang seperti Bilal bin Rabah, orang-orang seperti yang lain-lain, Sumayyah binti Khayyat, ya, kemudian dengan suaminya Yasir, ya, ini tidak ada yang membela. Maka mereka ini yang disebut dengan mustad'afin. Dan juga ada Khabbab ibn al-Arad, ya, seorang pandai besi. Maka disebutkan pada saat itu datang kepada Nabi SAW, kemudian meminta kepada Nabi SAW agar mendoakan agar mereka bisa lepas dari penderitaan yang dialami. Maka Nabi SAW kemudian mengatakan bahwa apa yang kalian alami ini tidak ada apa-apanya dibandingkan apa yang dialami oleh umat-umat terdahulu. Ada di antara mereka sampai yang dibelah kepalanya, ya, disiksa dengan api, dengan besi yang panas. Ya, sama sekali hal tersebut tidak memalingkan mereka daripada agama Allah. Ya, akan tetapi kalian, kata Nabi SAW, adalah kaum yang terburu-buru, tergesa-gesa. Ya, dan di sini kita juga diajarkan adalah pada saat kita bertindak, pada saat kita beribadah, terutama yang berkaitan dengan hal jihad, ini tidak dibangun berdasarkan emosi semata-mata. Kurang apa? Kurang sedih apa? Kurang sakit apa keadaan kaum muslimin di Mekah? Ada sahabiyah yang dibunuh secara zalim, kaum muslimin tidak bisa membela. Sumayyah binti Khayyat ditombak sampai meninggal oleh Abu Jahal. Kaum muslimin Nabi SAW dan para sahabat tidak bisa membela. Ya. Maka ini menunjukkan bahwa kaum muslimin saat itu mereka berdasarkan wahyu dan perintah. Sehingga disebutkan ada di antara para sahabat yang pada saat periode mereka tidak sabar. Kadang-kadang orang kehabisan kesabaran, frustasi, lantas yang penting berbuat. Kehabisan akal, tidak bisa lagi berpikir ke depan apa efek yang akan didapat. Ya. Maka kebalikannya, ada sebagian dari kaum muslimin nanti ketika sudah hijrah ke Madinah, punya kekuatan kaum muslimin saat itu, punya negeri sendiri, punya banyak prajurit, ya, sehingga pada saat diwajibkan jihad pertama kali,
ada sebagian yang merasa berat. Kenapa? Karena mereka sudah merasakan rasa nyaman pada saat mereka hijrah ke Madinah. Untuk pertama kalinya mereka bisa menikmati bagaimana beribadah dengan tenang. Ya, setelah sebelumnya di Mekah mereka ya hidup di bawah rasa khawatir dan was-was. Maka pada saat diwajibkan jihad ada sebagian yang merasa keberatan, dan itu manusiawi. Ya, karena orang yang sudah enak biasanya. Ya, makanya ada perkataan, ya, jangan pernah ya, berkelahi atau bertarung dengan orang yang tidak punya apa-apa untuk dihilangkan. Maksudnya apa? Orang tidak punya apa-apa. Kita punya sesuatu, kita dengan dia, kita yang rugi. Ya, ini orang nggak berpikir lagi istilahnya. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua sudah kita sebutkan tadi. Dan berikutnya jamaah dirahmati Allah, kita juga berusaha pada malam hari ini insyaallah untuk membahas mengenai apa saja penyebab yang membuat para penduduk Mekah ini tidak beriman. Selain tentunya penyebab utamanya adalah tidak adanya hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala, ya. Akan tetapi ada sebab-sebab lain yang disebutkan oleh para ulama, ya, mengapa mereka tidak beriman? Kenapa mereka tidak? Apakah mereka tidak perlu akan dakwah ini? Ya, mengapa mereka memerangi Rasulullah SAW padahal Rasulullah adalah orang yang paling baik di antara mereka sebelum beliau berdakwah. Satupun tidak ada yang meragukan hal tersebut. Orang yang paling dipercaya saat itu di Mekah. Ya. Kemudian juga apakah orang Mekah ini tidak mengetahui kebenaran yang dibawa oleh Nabi SAW? Padahal ajarannya sangat jelas, terang benderang. Ya, lailuha kanahariha disebutkan, malamnya seperti siang. Maka jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya penduduk Mekah itu mereka mengetahui dengan jelas bahwa apa yang dibawa oleh Nabi SAW itu adalah merupakan kebaikan dan kebenaran. Ya, ini sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang Fir'aun dan para pengikutnya di dalam surat An-Naml ayat yang ke-14. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wajahadu biha, dan mereka mengingkari dakwah para rasul, ya, wastaiqanatha anfusuhum, akan tetapi di dalam hatinya mereka mengakui. Ya, bahkan ada riwayat di antara riwayat, ya, di dalam sejarah Nabi SAW bahwa orang-orang yang memusuhi Rasulullah SAW, orang-orang yang membenci para sahabat, mereka yang tidak mau beriman itu mencuri-curi dengar di malam hari para sahabat sedang membacakan Al-Quran. Ya, saking mereka menikmati. Ya, walaupun tentu ada pembicaraan mengenai riwayat daripada hal ini, akan tetapi sebenarnya Allah Subhanahu wa taala menyatakan orang-orang Quraisy pada saat itu walaupun mereka mengingkari pada luarnya, pada zahirnya, akan tetapi sebenarnya di dalam hatinya mengakui. Wastaiqanatha anfusuhum, karena apa? Zulman wa uluwan. Ya, karena zalim dan karena ulu, mereka merasa tinggi. Ya, mereka merasa gengsi, ya, harga diri. Fanzur kaifa kana aqibatul mufsidin. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, maka lihatlah bagaimana akibat daripada orang-orang yang melakukan kerusakan. Maka jamaah dirahmati Allah, juga sudah kita sampaikan pada pertemuan yang lalu di sini bahwa Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an ini dengan bahasa Arab yang fasih, diturunkan kepada orang Quraisy yang pada saat itu mereka mencapai ke puncak ketinggian di dalam hal bahasa. Ya, sebagaimana kita pernah sampaikan juga, ya, sehingga Nabi SAW disebutkan oleh para ulama bagaimana khutbah beliau, khutbah Jumat Nabi SAW, khutbahnya disebutkan oleh salah seorang sahabiyah, khutbahnya membacakan surah Qaf saja. Satu surah disampaikan. Kenapa? Karena kemampuan orang Quraisy pada saat itu untuk mencerna ayat Quran membuat mereka sehingga tanpa dijelaskan lagi mereka bisa memahami langsung. Demikian juga level yang sama yang dimiliki oleh orang-orang Quraisy saat itu. Ya, mereka memahami betul sehingga ketika Nabi SAW mengatakan Qul la ilaha illallah, mereka memahami bahwa ini tidak hanya sekedar ucapan dengan lisan saja, tapi mereka memahami betul apa yang harus dilakukan orang yang mengucapkan ini, konsekuensinya apa, maknanya apa. Mereka mengerti itu, dan itu yang membuat mereka bereaksi sangat ekstrim terhadap dakwahnya Nabi SAW karena mereka mengerti. Ya, dan hari ini jamaah dirahmati Allah, ya,
disayangkan sekali ya betapa banyak kaum muslimin pada hari ini yang mereka tidak memahami makna daripada la ilaha illallah. Ya, mereka tidak mengerti, mereka mengira ini hanya sekedar ucapan saja. Sehingga ketika seseorang mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah, maka sudah dia mau ngapain aja sudah bebas. Ini yang penting sudah muslim. Tidak paham bahwa sebagaimana wudu itu memiliki pembatal, sebagaimana salat itu memiliki pembatal, tauhid itu juga ada hal-hal yang dapat membatalkannya. Ketika seseorang tidak berhati-hati, tidak menjaga diri dari hal-hal yang bisa membatalkan tauhidnya, maka dia akan terjatuh ke dalam hal tersebut. Maka apa yang kita sampaikan tadi jamaah dirahmati Allah, bahwa orang-orang Quraisy mereka sangat mengerti betul, mereka memahami betul dakwah yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, bahkan mereka percaya akan perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salah seorang tokoh Quraisy pada saat itu Ubay bin Khalaf, ya, salah seorang pentolannya kaum musyrikin, dia pernah mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu kesempatan. Di dalam hadis yang disebutkan oleh Abdul Razzaq di dalam musannafnya, mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguh saya akan membunuh kamu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menjawab dengan tenangnya, kata Rasulullah, tidak, ya, akan tetapi sayalah yang akan membunuh engkau dengan izin Allah. Ya, kita lihat bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini seorang muslim tidak boleh, ya, tampil lemah ya di hadapan musuh-musuh Allah, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tetap menyebutkan di sini kata-kata dengan izin Allah. Ya, tetap beliau tidak mengatakan, tetap menyebutkan hal tersebut. Maka jamaah dirahmati Allah, waktu pun berlalu. Ini mengatakannya di Mekah. Pada saat di Mekah, bertahun-tahun kemudian setelah kejadian ini, ya, dan ancaman dari Rasulullah SAW ini ternyata tetap terngiang-ngiang di pikirannya Ubay bin Khalaf. Dia tidak lupa, ya, dia tidak lupa ancaman. Padahal dia yang lebih dulu mengancam Nabi SAW. Akan tetapi ketika Nabi SAW menjawab ancaman daripada dia tidak bisa melupakannya. Bertahun-tahun berlalu, ya, sehingga disebutkan pada saat terjadi peperangan Uhud saat itu di tahun ketiga Hijriah, jadi mungkin 4-5 tahun setelah apa yang diucapkan oleh Nabi SAW ini, masih ingat betul Ubay bin Khalaf apa yang pernah dikatakan oleh Nabi SAW kepada beliau. Ya, disebutkan pada saat itu Ubay bin Khalaf ini awalnya tidak mau berangkat ke Uhud. Ya, akan tetapi setelah diprovokasi oleh kawan-kawannya, ya, dipanas-panasi, ini bukan laki-laki, ya, istilahnya kalau bahasa kita sekarang, akhirnya sudah, daripada saking emosinya udah dia berangkat. Ya, maka jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, disebutkan pada saat peperangan Uhud tersebut, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhasil melemparkan lembing, ya, ke arah bahunya Ubay bin Khalaf, ya, sehingga ia berteriak kesakitan akibat lukanya. Ya. Akan tetapi jamaah dirahmati Allah, pada saat itu kawan-kawannya yang lain, mereka dalam perjalanan pulang, Nabi SAW melemparkan lembing, kemudian berpisah kedua pasukan ini. Selesai dari peperangan Uhud, di perjalanan Ubay ini berteriaknya kayak luar biasa. Padahal kawan-kawannya yang lain, kaum musyrikin yang lain, melihat ini cuma luka kecil aja. Ya, mereka pun mengingatkan, menegur, ini cuma luka kecil, nggak ada apa-apa. Maka apa yang dijawab oleh Ubay bin Khalaf, jemaah dirahmati Allah, dengan penuh ketakutan, kata dia, demi Allah, Muhammad dahulu pada saat berada di Mekah, dia pernah mengatakan dia akan membunuh saya. Dia sendiri yang masih ingat, jemaah dirahmati Allah. Kemudian dia mengatakan, Ubay mengatakan, seandainya Muhammad hanya meludahi saya saja, maka ludahnya itu pasti akan membunuh. Kita lihat bagaimana yakinnya perkataan seorang pentolan kaum musyrikin terhadap apa yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini jemaah dirahmati Allah mengingatkan kita sejauh mana kepercayaan kita kepada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ganjaran akan suatu amalan begini, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ancaman akan suatu perbuatan begini, ya, sudah sejauh mana keyakinan kita? Ya, apakah keyakinan Ubay bin Khalaf, kepercayaan Ubay bin Khalaf terhadap perkataan Rasulullah SAW lebih besar daripada kepercayaan kita? Maka jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari contoh ini bisa kita lihat bagaimana orang Quraisy sebenarnya mereka sangat meyakini apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, dan kemudian berikutnya kita akan sampaikan apa saja yang menjadi sebab penolakan
orang-orang Quraisy terhadap dakwahnya Nabi SAW. Yang pertama, jamaah dirahmati Allah, sebab yang pertama yang membuat orang-orang Quraisy tidak beriman kepada dakwahnya Nabi SAW adalah fanatisme mereka terhadap ajaran nenek moyang. Dan karena sebab yang pertama ini juga, pamannya Nabi SAW, Abu Talib, terhalang dari mengucapkan syahadat di akhir hayatnya. Sehingga walaupun Nabi SAW berada di sisi beliau dan mengatakan kepada beliau, ya am qul la ilaha illallah, wahai paman, kata ucapkan la ilaha illallah, kalimatan uhajju laka biha indallah, saya akan berhujjah di hadapan Allah dengan kalimat ini. Saya akan bela engkau wahai paman di hadapan Allah dengan satu kalimat, karena engkau orang yang jasanya luar biasa terhadap Islam dan kaum muslimin. Cukup dengan satu kata-kata ini saya akan bela engkau. Akan tetapi ternyata di sisi yang lain ada Abu Jahal, ya, dan cukup dengan mengatakan satu perkataan, atarghabu an millati Abdul Muttalib, apakah kamu benci wahai Abu Talib terhadap agamanya Abdul Muttalib? Siapa Abdul Muttalib? Ayahnya Abu Talib, ya. Maka diingatkan. Begitu terus berulang-ulang jamaah dirahmati Allah, sampai pada saat menghembuskan nafas yang terakhir Abu Talib berada di atas agamanya Abdul Muttalib. Maka jemaah dirahmati Allah, inilah ya penyebab yang pertama yang membuat orang-orang Quraisy terhalang daripada mengimani apa yang dibawa oleh Nabi SAW. Dan ini sesuai dengan apa yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Az-Zukhruf ayat yang ke-23. Wa kadzalika ma arsalna min qablik. Allah Subhanahu wa taala, demikianlah tidak ada yang kami utus sebelum engkau. Ternyata tidak hanya Nabi SAW saja yang dimusuhi oleh kaumnya karena alasan ini, karena begitu fanatisnya mereka terhadap nenek moyang mereka. Dan jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, satu pemikiran di antara nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita umat manusia, Allah jadikan bapak kita semua yang pertama siapa? Nabi Adam alaihissalam, seorang nabi. Allah jadikan kita berasal dari keturunan manusia yang paling mulia, orang-orang pilihan Allah, Nabi Adam. Kemudian berikutnya Nabi Nuh alaihissalam, ya. Karena kita tahu setelah banjir zaman Nabi Nuh, yang beriman bersama beliau tidak ada yang bersambung keturunannya kecuali keturunannya Nabi Nuh. Maka kita manusia hari ini yang hidup semuanya keturunan daripada dua nabi, Nabi Adam dan Nabi Nuh alaihissalam. Maka jamaah dirahmati Allah, kalau sebenarnya orang mau berpikir lebih panjang, lebih jauh, fanatisme dengan ajaran nenek moyang ini sebenarnya tinggal ditarik ke atas saja. Ya. Kalau alasannya ya mereka tidak mau beriman orang-orang Quraisy, ya, karena mengikuti nenek moyang, tarik ke atasnya lagi. Ya. Nabi Nuh, Nabi Adam, nabi-nabi Allah, ya, yang mereka selalu mengajak kepada tauhid, ya. Kenapa takut menyelisih? Anggaplah keturunan yang di bawahnya ada yang melenceng. Ada di kemudian berikutnya nenek moyang kita ada di antara mereka yang melenceng. Kenapa harus diikuti? Ya, bukankah yang di atasnya jelas ya Allah Subhanahu wa taala alhamdulillah tidak menjadikan kita keturunan daripada iblis wal iyad billah. Ya mungkin kalau ada yang dari keturunan iblis ya ini kita mengikuti nenek moyang kita dahulu. Ya mereka memusuhi para nabi. Tapi tidak ada alasan seperti itu bagi umat manusia. Karena kita semuanya keturunan Nabi Adam dan keturunan Nabi Nuh. Maka alasan demikian ya mengikuti ajaran nenek moyang ini. Akan tetapi ketika Allah Subhanahu wa taala sudah menutup hati seorang hamba, ya, wa may yahdillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ya, barang siapa yang Allah berikan petunjuk, ya maka tidak ada yang bisa menyesatkan, dan barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala sesatkan, maka tidak akan ada orang yang bisa memberikan petunjuk kepadanya. Maka jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, firman Allah Subhanahu wa taala, demikianlah tidak ada seorang rasul pun yang kami utus sebelum engkau fi qaryatin, di dalam satu negeri, min nadhir, dari pembawa peringatan, illa qala mutrafiuha, kecuali tokoh-tokoh daripada daerah tersebut akan berkata, inna wajadna aba'ana ala ummah, sungguhnya kami dapati ayah-ayah kami, orang-orang tua kami, orang-orang dahulu ini mereka mengikuti satu agama, wa inna ala atharihim muqtadun, dan kami cuma mengikuti, kami cuma melanjutkan aja. Akan tetapi jemaah dirahmati Allah, setelah ini akan kita bahas
apakah alasan yang seperti ini akan bisa diterima nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan ternyata ketika kita mendapati sejarah para nabi, kita balik ternyata ucapan ini berulang kembali. Bagaimana di dalam surah Al-A'raf ayat yang ke-70, ucapan kaum 'Ad kepada nabi mereka, Nabi Hud. Mereka mengatakan, qalu ajitana lina'budallaha wahdah. Mereka mengatakan, apakah engkau datang kepada kami agar kami hanya beribadah kepada Allah saja? Wa nazara ma kana ya'budu aba'una, dan kami tinggalkan apa yang diibadahi disembah oleh orang-orang tua kami. Fa'tina bima ta'iduna. Kita lihat bagaimana kurang ajar dan lancangnya mereka kepada nabi mereka. Mereka menantang dan mengatakan, datangkan apa yang kamu janjikan. Kalau kamu menjanjikan akan turun azab kalau kami beriman. Dan kita lihat hari ini jamaah dirahmati Allah, tidak ada bekas, tidak ada sisanya dari kaum 'Ad. Yang tersisa hanyalah cerita mengenai musnahnya mereka. Bagaimana dulu begitu congkaknya mereka. Kemudian jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana juga kaum Tsamud. Ketika mereka berkata kepada Nabi Saleh, ya Salih qad kunta fina marjuwa. Ya Saleh, engkau ini dahulu padahal termasuk orang yang kami harapkan kebaikan. Qabla hadha atanhana an na'budu ma ya'budu aba'una. Apakah engkau larang kami untuk menyembah apa yang disembah oleh orang-orang tua kami? Wa innana lafi syakkim mimma tad'una ilaihi murib. Dan sungguhnya kami terhadap apa yang engkau dakwahkan ini kami ragu-ragu, kami gelisah, kami tidak membenarkan. Ini ucapannya kaum Tsamud. Dan bagaimana kesudahan dari mereka kita ketahui bersama. Mereka termasuk di antara kaum-kaum yang Allah Subhanahu wa taala binasakan dan Allah musnahkan akibat kekufuran mereka. Berikutnya juga ucapan penduduk Madian kepada Nabi Syuaib di dalam surat Hud ayat yang ke-87. Mereka mengatakan, qalu ya Syuaib. Mereka mengatakan, ya Syuaib, asalatuka ta'muruka an natruka ma ya'budu aba'una? Apakah agama kamu memerintahkan engkau untuk kami meninggalkan apa yang disembah oleh orang-orang tua kami? Au an naf'al fi amwalina ma nasha', atau untuk kami melakukan pada harta kami apa yang kami kehendaki. Dan ini jemaah dirahmati Allah, ya, ucapan semacam ini mungkin masih kita dengar. Ya, kadang-kadang ada orang yang diingatkan jangan mengerjakan yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala, dia marah. Dia mengatakan, ini badan-badan saya, diri-diri saya. Siapa kamu? Kamu bukan yang ngasih makan saya. Ya, kita ucapan ini ternyata sudah ada dari dulu. Umat-umat para nabi yang memusuhi mereka. Ya. Bahkan disebutkan di sini bagaimana mereka mengatakan, apakah kamu melarang kami untuk melakukan apa yang kami kehendaki dengan harta kami? Mereka ingin meribakan, melakukan muamalah dengan cara riba, dengan cara menipu, dengan cara mengurangi timbangan dan lain sebagainya. Ya, mereka bilang, ini harta-harta kami yang dapat uang, kenapa situ yang sewa? Ya, sering sekali kita dengarkan ucapan-ucapan yang seperti ini pada hari ini, dan ternyata ini bukan hal yang baru. Sudah ada salafnya, sudah ada pendahulunya dari umat-umat Nabi yang terdahulu. Ini bukan hal baru. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mereka mengatakan, innaka la antal halimur rasyid. Kemudian mereka mengatakan, sesungguhnya orang engkau yang sangat penyantun, lagi orang yang berakal. Dan mereka mengatakan ini kepada Nabi Syuaib alaihissalam bukan dalam rangka memuji Nabi Syuaib. Betul secara kata-katanya memuji, akan tetapi mereka pada saat mengatakan itu adalah untuk mengejek. Sama seperti hari ini mungkin ada yang berdakwah, kadang-kadang jadi cemoohan orang, menasihati dicemoohkan orang. Ada mungkin orang laki-laki yang tidak mau bersalaman dengan yang bukan muhrim, ya diejek, ya dicela-cela, katanya, oh ini takut, ya malah ditakut-takuti misalkan oleh perempuan, seperti itu. Maka ini bukan hal baru jamaah dirahmati Allah, sudah ada sejak dahulu. Ejekan-ejekan seperti ini, nabi-nabi Allah yang Allah utus saja diejek, apalagi selain kita. Maka kita diperintahkan untuk bersabar sebagaimana Allah memerintahkan mereka untuk bersabar. Dan juga bagaimana alasan yang sama diucapkan oleh kaumnya Nabi Ibrahim, ya, sebagaimana yang disebutkan di dalam surah Asy-Syu'ara
ya, watlu alaihim naba'a Ibrahim. Dan Allah merintahkan kepada Nabi Muhammad, bacakan kepada mereka berita Ibrahim, idh qala li abihi wa qaumihi ma ta'budun. Dan ingatlah ketika Ibrahim mengatakan kepada ayahnya dan kepada kaumnya, apa yang kalian sembah? Qalu na'budu asnaman fanadhallu laha 'akifin. Mereka mengatakan, kami menyembah berhala-berhala dan kami selalu beriktikaf di sisinya. Kita lihat bagaimana mereka beriktikaf di sisi berhala-berhala. Ya. Qala hal yasma'unakum id tad'un. Kemudian Nabi Ibrahim bertanya kepada mereka, apakah mereka mendengar ketika kalian berdoa itu? Berhala-berhala itu? Aw yanfa'unakum aw yadurrum, atau mereka bisa memberikan manfaat, bisa memberikan mudarat. Ya. Qalu, apa jawaban mereka? Sama seperti yang kita sebutkan sebelumnya, bal wajadna aba'ana kadzalika yaf'alun. Begitulah kami dapati orang-orang tua kami melakukan. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dari kita lihat di sini bagaimana kesamaan sejak dari umat-umat terdahulu sampai orang Quraisy, jawabannya pada saat didakwahi oleh para nabi-nabi Allah ternyata jawabannya sama. Lantas apa yang kita sebutkan tadi, apakah alasan semacam ini? Apakah alasan ini akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Jawabannya belum kira sudah pernah disampaikan oleh salah seorang ustadz di masjid ini, mungkin bulan yang lalu, ya kalau tidak salah, ya, adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-A'raf ayat yang ke-172 dan 173. Wa idz akhadha rabbuka min bani Adam, dan ingatlah ketika Tuhan kalian mengambil perjanjian dari anak-anak manusia, min buhurihim dzurriyyatahum, ketika masih mereka berada di sulbi orang tua mereka, wa ashhadahum ala anfusihim, dan dipersaksikan kita semua manusia ini atas diri mereka, alastu bi rabbikum, bukankah Allah, aku kata Allah Tuhan kalian? Qalu bala syahidna, kita semua manusia mengatakan engkau adalah Rabb kami. Kemudian Allah melanjutkan, an taqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin, maka tidak diterima ketika nanti di hari kiamat beralasan, oh kami udah lupa dengan perkataan ini. Atau berikutnya, dan ini yang menjadi poin kita, au taqulu inna ma asyraka abauna, ataupun kalian beralasan dengan hal yang lain dan ini juga tidak diterima. Apa beralasan mereka? Sesungguhnya yang berbuat kesyirikan itu orang tua kami. Min qabl, dari dulu-dulu mereka ya duluan yang melakukannya. Wa kunna dzurriyyatan min ba'dihim, dan kami ini cuma keturunannya. Ya kami ini cuma anak-anak, ya. Dapat orang tua kami melakukan, ya sudah kami ngikut. Ya. Afatuhlikuna bima fa'alal mubtilun, maka kemudian mereka, apakah engkau membinasakan kami dengan apa yang diperbuat oleh orang-orang yang melakukan kesesatan? Maka jamaah dirahmati Allah, alasan seperti ini tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah mengetahui bersama bagaimana sejarahnya orang-orang Quraisy, ya. Bagaimana berhala-berhala pertama kali datang ke kota Mekah, ya, dibawa ke kota dibawa datang dari Syam oleh pemimpin mereka Amr bin Luhai. Itu yang pertama, ya, dan kemudian akhirnya diikuti oleh orang Quraisy yang lain, dan berikutnya diikuti oleh seluruh penduduk Jazirah Arab pada saat itu. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Di sini juga ada bahwa Islam sebenarnya tidak pernah menghalangi apa yang menjadi tradisi selama dia tidak bertentangan dengan syariat. Kita sampaikan pada pertemuan lalu bagaimana pada saat Nabi SAW ingin naik ke Bukit Safa, itu kebiasaan orang Mekah. Kalau ada yang punya berita penting, dia akan naik ke atas Bukit Safa, dia panggil orang-orang, ya sabahah, ya. Kemudian dia akan buka bajunya, dia akan taburi badannya dengan tanah. Tapi Nabi SAW hanya melakukan 2 dari 4 ini. Nabi hanya naik ke Bukit Safa, kemudian beliau memanggil. Beliau tidak buka baju dan beliau tidak menaburkan tanah. Ya, maka apa yang bersesuaian dengan syariat kita ikuti. Apa yang tidak sesuai dengan syariat maka tidak kita ikuti. Maka jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara apa yang disebutkan oleh para sahabat tentang dakwahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bagaimana kerasnya permusuhan dari pamannya sendiri Abu Lahab, tidak hanya berhenti pada saat di Bukit Safa saja, tapi berlangsung pada saat itu. Dan ini diceritakan oleh seorang sahabat yang bernama Rabi'ah bin Abbad Ad-Dili di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad
Disebutkan di sini, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam basara aini bi suqi dzil majas. Kata sahabat ini, saya melihat dahulu Rasulullah SAW itu dengan mata saya sendiri di pasar Dzil Majas. Ini salah satu pasar di Mekah pada zamannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi SAW mengatakan di pasar, bukan untuk belanja, jemaah, yaqul ya ayyuhan nas, wahai manusia, kata Nabi SAW, qulu la ilaha illallah, katakan la ilaha illallah tuflihu, niscaya kalian akan jaya, niscaya kalian akan mendapatkan kemenangan. Dan ini yang kita, bagaimana kita mendengarkan jamaah dirahmati Allah pada setiap azan, ya, diawali dengan hayya 'alas shalah, berikutnya adalah hayya 'alal falah. Maka kemenangan dan kejayaan akan datang setelah beribadah kepada Allah, setelah merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa yadkhul fi fijajiha, dan Nabi SAW masuk ke lorong-lorong di pasar ini, wan nas mutaqassifun alaihi, dan manusia menonton Nabi SAW. Orang-orang menonton, melihat Nabi SAW berkeliling di pasar ini, masuk ke lorong-lorong, mengatakan ayyuhan nas qulu la ilaha illallah tuflihu, wahai manusia, katakan la ilaha illallah, kalian akan jaya, kalian akan menang. Ya. Illa anna wara'ahu rajulan ahwala wadhi'al wajh, kecuali kata Rabi'ah, di belakangnya ini ada seorang laki-laki yang matanya agak juling, wadhi'al wajh, wajahnya tampan, ganteng, ya, dza ghadiratain, yang memiliki dua kuncir, yaqul innahu sabi. Jadi ada yang mengiringi Nabi SAW pada saat berdakwah berkeliling, dan orang ini mengatakan bahwa Nabi Muhammad SAW ini sabi. Sabi itu kalau zaman kita sekarang jamaah, murtad. Kalau zaman kita sekarang, orang yang keluar dari agama Islam dibilangnya apa? Murtad. Maka sabi itu di masyarakat Quraisy saat itu, ini orang yang murtad dari agamanya orang Quraisy. Jadi apa yang dirasa pada saat mendengar kata-kata sabi itu sama seperti kita mendengar kata ini murtad. Kita mendengar aja kayak merinding, kayak takut. Seperti itu juga orang Quraisy. Maka Abu Lahab pada saat itu tidak hanya pada saat di Bukit Sofa saja, tidak hanya di hadapan keluarga besar Nabi SAW saja, akan tetapi kejahatannya terhadap dakwah Nabi, bahkan dia ikut mengikuti di belakang keponakannya, bukan untuk mendukung, tapi setiap kali Nabi mengatakan katakan la ilaha illallah, dia mengatakan innahu sabi, ini orang murtad. Ya. Maka kemudian innahu sabiun kadhib, bahkan dikatakan juga ini pendusta. Dia tidak mengatakan Nabi SAW orang gila dan lainnya, ini mengatakan ini orang murtad. Dan provokasi seperti ini lebih menyakitkannya daripada yang lain. Karena waktunya sudah habis, insyaallah cukup sampai di sini jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala apa yang kita sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Dan ini diantara penyebab yang paling utama daripada yang membuat orang Quraisy terhalang dari menerima dakwahnya Nabi SAW adalah fanatisme, kesukuan. Dan insyaallah pada kesempatan berikutnya kita akan lanjutkan lagi dengan sebab-sebab yang berikutnya. Semoga bermanfaat. Ya, kalau ada kebenaran itu dari Allah Subhanahu wa taala, dan kalau ada kesalahan itu dari diri kami pribadi, mohon untuk dibukakan selebar-lebarnya pintu maaf dan khilaf. Akhirnya kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.